Nah ini dipertanyakan sebenarnya masalah kebijakan hukum di Indonesia Bang. Oke sekarang kan sudah statusnya jadi tersangka ya kan, terjerat KUHP, masalah SARA ya masalah kan, ITE dan lain-lain. ITE juga kena masalah hoax ini kan. Hmm. Nah ini harus jadi pelajaran buat kita semua dan juga pertanyaan buat penegak hukum Bang. Seandainya penegak hukum nantinya memberikan hukuman yang ringan gitu kan, orang-orang bakal berani Bang ngelakuin hal kayak gini lagi gitu. Yang kita cita-citakan untuk persatuan Indonesia mungkin bakal sulit gitu. Tapi seandainya penegak hukum kali ini memberikan sanksi sekeras-kerasnya, tidak hanya berhenti di 6 tersangka ini, tapi mengadili satu company-nya, satu perusahaannya, itu orang bakal melek. Indonesia nih kalau bicara masalah SARA keras ininya ya, gitu kan. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di busam.id dan hari ini kita kedatangan dua negarawan. Benar ya, dua negarawan ya. Dari kami ini sendiri adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Apa kabar, brother? Kita tes dulu ya. Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat lah. Nah, pertama dengan Mas Akbar ya. Siapa? Mas Akbar sebagai apa nih di kami untuk saat ini posisinya? Sekarang jadi pengurus wilayah kami tim Kaltara Bang sebagai Kaltim dan Kaltara ya. Iya, teritorialnya Kaltim Kaltara dan jabatannya sebagai bendahara umum. Bendahara, yang pegang duit lah ya. Yang menggerakkan ya. Yang menggerakkan ya kan. Nah, terus ada juga Mas Furkon ya. Furkon sebagai apa nih Mas Furkon kalau di kami sendiri? Kebetulan dia manain nama kawan-kawan jadi sekretaris jenderal pengurus wilayah kami Kaltim Kaltara Bang. Kaltim dan Kaltara ya. Jadi memang dijadiin satu Kaltim atau Kaltara ini atau teritorialnya Kaltim Kaltara ini cukupnya diambil semua atau nanti dipisah nih? Seperti apa kalau Mas Furkon? Jangka panjangnya bakal dipisah Bang. Nah. Mohon doanya 2023 lah Bang. Iya. Kaltara Pilpres nanti. Sebelumnya lah Bang. 2024 ya. Jadi sejauh ini udah jalan kurang lebih 3 periode Bang ya kita penggabungan karena kan kalian tahu ya Kaltara sendiri kan masih baru gitu Masih Bang, baru ya. provinsi sendiri. Nah gitu juga teman-teman kami kan berusaha adaptasi dari situ. Proses mengkader di bagian utara tuh kan Ya, lumayan lah ya. Perlu istirahat yang kuat lah Bang di sana. Benar-benar. Perlu effort yang lebih tinggi lah. Lebih Ya. tinggi. Ya alhamdulillah sedikit Ini demi sedikit rupanya lumayan terkumpul Sudah nih mulai ya. kader-kader. Anak utara juga udah mulai teriakan kayak perlu sendiri nih ya kan. Benar-benar. Nah, biar teman-teman sama-sama bisa Ya, berkembang. penggeraknya mau nggak mau digabungkan dulu lah ya. Jadi gabung. Nginduk dulu lah ya. Karena sebelumnya kan Kaltara emang hidup di Kaltim. Oh gitu ya. Oh iya kan awalnya kan Sama-sama Kaltim. sama-sama Kaltim. Jadi lumayan lah jam terbangnya bolak-balik nih Bang. Tarakan ya kan. Nah, kalau bicara kami sendiri kan sudah salah satu organisasi yang sudah lumayan sepuh lah ya. Nah, berdirinya sendiri sekitar tahun berapa tuh? Kalau di jajaran teman-teman Cipayung Plus Bang, mungkin teman-teman kami ini paling muda gitu ya, Yeah. salah satu yang termuda. Kita mendeklarasikan diri tanggal 29 Maret 1998 di Kota Malang. Oh, di Malang ya, malah ya. Iya, Bang. Bertepatan sama momen 98 Bang. Jadi Oh. lahirnya pada momen-momen krusial pada saat itu. Pergerakan reformasi lah zaman dulu ya. Jadi salah satu anak kandung reformasi ya lahirnya kami ini Bang, karena kita ngelihat senior-senior kita pada saat itu ya, ngelihat kondisi Indonesia yang memang sedang memprihatinkan, perlu adanya sosok-sosok penggerak gitu kan. Salah satunya yang dihimpun oleh teman-teman mahasiswa muslim di sini melalui Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Tapi Itu, apa bukannya Indonesia sedang baik-baik saja? Bukan ya? Tidak Bang. Oh, enggak ya. Jauh dari kata baik-baik saja. Nah ini yang makanya kita harus sama-sama menyuarakan terus. Bener, Tadi kita bener. bilang harus sama-sama berisik gitu ya. Bener, Terkait sama-sama kondisi berisik yang ya. mendesak. Harus tetap berisik. Nah, terus pergerakannya sendiri untuk di lingkup Kalimantan Timur dan Kaltara sekarang apa nih kalau kami sendiri? Mungkin Mas Bendahara yang berkacamata. Iya. Ya kalau kami sendiri bergerak di 3 aspek ya. Ya. Kalau yang pertama itu pergerakan ekstraparlementer. Ini sebagai untuk kita terus menyuarakan
sikap-sikap kita terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Lalu yang kedua itu sosial masyarakat. Nah, sosial masyarakat ini pergerakan kita yang terjun langsung ke lapangan kayak gitu, seperti Bina Desa, lalu tanggap bencana. Kalau Bina Desa itu kayak gimana tuh lebih spesifiknya? Ya kita sama-sama turun ke desa Bang, desa binaan. Kebetulan kan kita di Kaltim Kaltara nih punya 6 cabang Bang. Ada di utara ada di Tarakan, Nunukan, ini masih pengembangan di Nunukan, di Kaltim ada Samarinda, Balikpapan, Berau, Bontang, sama di Kuketai Kartanegara. Berarti kurang lebih 10 kabupaten kota lah. Ya Bang. Targetnya nanti Targetnya 10 kabupaten kota untuk semuanya Kaltim. bisa dikembangkan. Nah, aspeknya lebih ke apa, penyuluhan kah atau pembinaan masyarakat desa kah atau seperti apa nih, atau pemberdayaan kah atau apa? Pengembangan Untuk potensi desa, pengembangan Bang. potensi Bang. Salah satunya itu di tahun ini kita sedang fokus di ranah khususnya di masyarakat desa ya, bidang siar keislamannya. Oh, siar keislamannya jadi kita ya. ketika ke desa berusaha ngecampnya di satu masjid gitu kan. Dari masjid ini kita ngebangun TPA, mengembangkan TPA yang udah ada gitu kan, bersama-sama masyarakat yang mulai gerakannya mulai dari masjid gitu. Menurut kamu? Nah, berarti lebih arahnya ke siar dan lain-lain ya. Betul Bang, Nah, berkait dengan siar nih agak seru nih kayaknya nih. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kan ada sempat heboh lah ya masalah Holy Wing, iya kan? Holy Wing yang memberikan free minuman keras untuk promosi, untuk promosi yang bernama Muhammad dan Maria lah ya kan. Nah, respon dari teman-teman mahasiswa muslim sendiri berapa sih sebenarnya? jelas Bang, dalam salah satu prinsip filosofis gerakan kami kita punya salah satu tag ya, kebatilan adalah musuh abadi kami gitu. Makanya kami di sini selaku muslim belajar menjadi muslim negarawan, kita ngelihat yang dipromosikan oleh Holy Wings ini udah jelas menistakan agama gitu ya. Tidak cuma agama muslim gitu, tapi agama lain pun ikut ternistakan karena jelas yang dalam promosi ini ada 2 tokoh sentral yang dinaikkan gitu, dan ini tendensinya tinggi. Benar. Muhammad figur prioritas di umat muslim ya kan, selaku nabi yang menyebarkan risalah. Begitu juga Maryam gitu kan, figur di umat-umat yang lain gitu. Nah, ini kita lihat dengan adanya promosi ini bakal menaikkan tensi umat beragama gitu, karena ya jelas berbicara sara, dan buktinya hari ini udah naik semuanya. Tidak ada yang sepakat dengan promo ini. Keterlaluan lah kalau misalnya ini dibilang tidak sengaja gitu kan. Ya jelas semua perencanaan pasti dibahas terlebih dahulu gitu. Dan kalau undang ini udah dibahas, berarti ada niat dari Holy Wings buat naikin isu ini gitu kan, buat ngeviralin, dan akhirnya mereka tidak berpikir panjang sampai akhirnya ada penangkapan gitu kan Bang. Ya sungguh disayangkan sekali lah marketing yang seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kan ya kita negara bebas lah, tapi juga jangan terlalu kebablasan sebenarnya. Apalagi sudah bawa nama isu sara itu. Dan isu sara ya. Nah, kalau misalnya Mamat kah, Upik kah, siapa kah, ya terserah aja lah ya kan. Nama yang ada gitu. Iya, jutaan miliaran nama yang ada di dunia gitu loh. Acong, Ucup. Iya kan banyak. Muhammad dan Maryam ya kan. Nah, terus respon dari teman-teman kami sendiri, ada melakukan aksi kah atau seperti apa, atau petisi kah atau seperti apa nih? Kalau dari kami Bang, kita mengeluarkan pernyataan sikap ya. Pernyataan sikap tersebut menegaskan bahwa jangan sampai kasus ini berhenti di sampai permintaan maaf saja, seperti itu. Kita kan sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun umat muslim yang kemudian ikhlas terhadap hal tersebut gitu ya. Nah, dengan hal ini maka kemarin walaupun dia sudah minta maaf, pihak yang berkaitan minta maaf, tapi kami mempertegas hal tersebut jangan sampai selesai di permintaan maaf itu aja. Kenapa? Karena jika selesai di permintaan maaf saja, maka kedepannya kita membaca akan ada hal-hal seperti ini lagi, dan hal seperti ini mungkin akan dianggap sepele seperti itu. Isu sara dijadikan bahan bercandaan kedepannya kalau ini selesai di permintaan maaf. Jadi kita ingin ini diselesaikan secara hukum dan ditindak secara seadil-adilnya kayak gitu, sesuai dengan undang-undang beberapa negara. Bicara holding dan termasuk kemarin India ya cukup panas ya, masalah
juga si rasis juga ya. Seandainya ada di Samarinda, Liwis mungkin udah sama-sama kita geruduk gitu. Ya kan? Saya di Samarinda ya kan. Aduh, cuman ya nggak ada kan di Samarinda ini. Ya yang jelas Kalau ada gue bisa dapat promosinya. Iya. yang jelas gini bang, acap kali kan umat muslim ini dibilang radikal segala macam gitu kan. Nah ini kan dilihat dari isu ini bukan umat muslim sendiri yang memulai gitu. Benar. Kan isu SARA ini. Ya Justru kalau kita yang dibicara dipancing aja kan gitu muslim fobia lah di Eropa Iya. kan sekarang sudah nggak diproklamirkan lagi. Kalau dulu kan muslim fobia, Islamofobia gitu ya. Islamofobia ya, Islamofobia. Islamofobia ya. Jadi orang yang bercadar lah, kosong kok lebih bom nih jangan. Oh, zaman dulu kan seperti itu ya. Iya, betul, benar, Bang. betul. Nah sekarang ini semakin dipertajam lagi gara-gara itu tadi dengan promosi yang kurang lebih menyakitin hati umat muslim ya. Menyentuh sentimental kita, baru saat kita reaktif kita dibilang radikal. Nah terus harus diapakan nih ya kan? Nah ini dipertanyakan sebenarnya masalah kebijakan hukum di Indonesia bang. Oke sekarang kan sudah statusnya jadi tersangka ya kan, terjerat KUHP, masalah SARA ya Masalah kan, ITE dan lain-lain. ITE juga kena masalah hoax ini kan. Nah ini harus jadi pelajaran buat kita semua dan juga pertanyaan buat penegak hukum bang. Seandainya penegak hukum nantinya memberikan hukuman yang ringan gitu kan, orang-orang bakal berani bang ngelakuin hal kayak gini lagi gitu. Yang kita cita-citakan untuk persatuan Indonesia mungkin bakal sulit gitu. Tapi seandainya penegak hukum kali ini memberikan sanksi sekeras-kerasnya, tidak hanya berhenti di 6 tersangka ini, tapi mengadili satu company-nya, satu perusahaannya, itu orang bakal melek. Indonesia nih kalau bicara masalah SARA keras ininya Ya. gitu kan. Ya Tegas, itu kan? identitas Tegas, lah ya. Kalau sudah Identitas, bicara ya. masalah identitas atau jati diri kita nggak bisa tolerir lah ya kan. Nah bicara dengan pergaulan anak muda zaman sekarang ya kan, minuman keras, tanggapan dari teman-teman mahasiswa muslim seperti kami sendiri. Ya karena ideologi kita muslim bang ya, jelas gitu kan, Homer itu diharamkan gitu, tidak boleh diinikan. Terus juga terkait pergaulan bebas dan yang lainnya, kalau dari sisi politik kan, politik kita juga akhirnya bebas sebebas-bebasnya bang. Cuman Indonesia ini uniknya, kita demokrasinya jelas punya asas Pancasila yang menaungi. Masih ada Pancasila ya? Masih ada. Oh, masih ada. Ingatin bang, masih bulannya nih. Masih. Bulan Pancasila ini. Masih Juni bang, masih Juni kan aja kan. Iyalah kita asasnya Pancasila. Pancasila. Jadi demokrasi yang kita bangun ada asas ketuhanannya gitu. Semuanya jelas rujukannya kepada Tuhannya masing-masing gitu. Tidak bebasnya akhirnya bablas gitu kan. Benar. Tapi dia punya rujukan yang jelas, punya ketauhidan masing-masing gitu untuk diteladanin. Nah, apalagi dalam pergaulan kita anak-anak muda ini kan, kalau boleh mengutip sedikit bang ya dari catatannya Imam Hasan Al-Banna di bukunya Risalah Pergerakan, dari dulu hingga sekarang pemuda adalah pilar-pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah kuncinya kesuksesan. Dalam setiap suksesnya pergerakan, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Udah jelas di sini pemuda tuh punya peran penting gitu. Jadi di zaman yang terus maju, ya kan, namanya juga era globalisasi ya, nggak bisa mundur ke belakang. Anak-anak muda majunya harus positif, mengupdate satu hal yang memang bisa bermanfaat dan juga berdampak buat lingkungan sekitarnya. Ketika kita masuk ke lubang yang salah gitu kan, wah ini bakal bahaya buat kedepannya gitu. Tapi bagi yang masuk lubang yang salah, bukan berarti itu akhir. Masih banyak jalan buat kembali untuk sama-sama bisa berdampak lagi. Benar, apalagi kalau di kitab kita lah ya, sebagai muslim kan, Tuhan paling suka orang bertobat ya kan. Nah terus apa nih kira-kira yang mau disampaikan nih berkaitan dengan masalah Holy Wing sendiri, terus buat masyarakat dan teman-teman muda yang ada di seluruh Indonesia khususnya Kota Samarinda. Ya, Mungkin dari Mas Akbar. Jadi kalau untuk Holy Wing sendiri, harapannya hal ini nggak berhenti di 6 tersangka tersebut, kembali diusut secara tuntas dan seadil-adilnya, cari semua akar permasalahan ini, dalang-dalang dari permasalahan ini, untuk kemudian diberikan hukuman yang seberat-beratnya dengan tanda kutip seadil-adilnya kayak gitu. Kalau memang masih ada keadilan. Ya kalau untuk kawan-kawan semua ya sebagai generasi muda, jadi mungkin kita semua bersepakat kayak gitu. Kita semua bersepakat bahwa
manusia itu yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi coba kita timbang-timbang hari ini, jika pergaulan bebas itu memang banyak manfaatnya, apakah kemudian yang kawan-kawan lakukan itu berdampak untuk orang-orang sekitarnya? Nah, kalau kita pikirkan bersama kan hal itu rasa-rasanya kurang berdampak baik kayak gitu. Mungkin malah berdampak sebaliknya. Jadi stop hal-hal yang negatif, ayo kita memberikan dampak, ayo kita terlibat pada hal-hal yang baik dan menebar banyak manfaat dengan cakupan seluas-luasnya. Dunia aja nih, Po. Iya. Mungkin dari Mas Urkan. Ya Bang, mungkin kalau kita melihat gerakan pemuda hari ini Bang ya, ini udah banyak dicontohkan oleh founding father and mother ya kan, kita di zaman-zaman dahulu gitu. Kita mungkin hari ini nggak akan kenal siapa Bung Karno ya kan Bang. Seandainya Bung Karno itu ngelakuin hal-hal kecil aja pada saat waktu mudanya, dia cuma ngurusin dirinya sendiri dengan kehidupan pribadinya lah, kita mungkin nggak akan kenal Bung Karno hari ini. Tapi mungkin karena dulu Bung Karno menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan anak-anak muda yang lain berlaku seperti negarawan ya kan, kita hari ini kenal dengan sosok Bung Karno. Begitu juga dengan yang lain, Agus Salim gitu kan. Ketika Agus Salim cuma ngaji di masjid aja, dari masjid ke masjid, ya mungkin cuma orang masjid yang kenal Agus Salim. Tapi Agus Salim menyebarkan prinsip muslim negarawannya nggak cuma dari masjid ke masjid, dia naik ke podium, berdiskusi dengan orang-orang lain, berdiplomat. Akhirnya kita sampai hari ini kenal dengan sosok Agus Salim gitu. Begitu juga pemuda hari ini Bang. Ketika pemuda hari ini ingin berdampak, ya kita nggak cukup dengan mementingkan diri kita aja gitu. Tidak cuma rebahan gitu, baru punya generasi cita-cita rebahan gitu kan. Punya cita-cita pengen bawa perubahan ya kan. Wah itu terlalu miring tidurnya ya kan. Perlu ngelap-ngelap dulu gitu kan. Jadi kita harus sama-sama bisa bergerak ya kan. Ya harus sama-sama berisik lah minimal seperti itu gitu loh. Walaupun entah berbobot atau enggak, seenggaknya ini waktu masih muda ya berisik aja dulu. Lama-lama kita belajar. Jadi menggetarkan dunia atau nanti akhirnya kan. Iya kan. Setelah berisik, bisik-bisik lah dulu minimalnya kan. Kalau banyak bisik-bisik nanti lobby ya kayak ini. Bendara lagi itu ya. Nah, terus yang mau disampaikan buat Holy Wings sendiri? Nah, untuk kasus Holy Wings ini, kalau boleh aku ngasih pandangan secara pribadi Bang, ya ini omong kosong ya kalau dibilang tidak sengaja gitu kan. Semua yang dilakukan Holy Wings ini sudah terencana gitu. Tapi ya Holy Wings akhirnya termakan oleh rencananya sendiri. Dia pengen viral, tapi tidak memikirkan viral yang Holy Wings ciptain bakal merugikan mereka gitu kan. Sekarang nampaknya hari ini kan 16 gerai Holy Wings di Jakarta mulai ditutup gitu kan. Dan izinnya juga rasanya izinnya juga nggak sesuai dengan. Iya Bang, izinnya nggak sesuai. Izinnya Holy Wings cuma punya izin untuk peminuman miras di tempat gitu kan Bang. Jelas mereka juga menabrak ya kode etik dasar tentang periklanan, di mana iklan tidak boleh mengiklankan miras ya kan, rokok ya kan. Ini jelas menodai gitu. Dia berani terang-terangan publish miras di Instagram, di tag semua orang gitu kan. Wah ini nabrak gitu kan. Yang kedua tadi Bang, masalah identitas diangkat, masalah SARA. Ya akhirnya kita bisa melihat brandnya Holy Wings ini rapuh gitu. Ngebangun brandnya lama ya kan, tapi untuk ngerusak brandnya sendiri cepet gitu, dalam 1 hari udah selesai gitu kan. Gak ada lagi namanya Holy Wings itu. Bahkan dikecam oleh beberapa ormas muslim lainnya, termasuk kami di dalamnya, ya buat tidak berproduksi lagi ya kan. Holy Wings ini. Ya akhirnya yang rugi mereka sendiri gitu. Makanya ketika kita hikmah ya yang bisa diambil dari Holy Wings ini, selaku pelaku usaha, jangan sekali-kali bermain api dengan isu SARA dan identitas di Indonesia Bang khususnya. Selamat datang di Indonesia. Welcome to Indonesia ya kan. Ini Indonesia berada. Soalnya banyak banget kan kasus-kasus kayak gini gitu. Sebelum Holy Wings sebelumnya mungkin tahun 2000-an Bang ya, ada kasus yang relate juga namanya Buddha Bar. Nah itu dikomplain sama penganut agama Buddha ya kan, ngapain namain kafe dengan ketuhanan India gitu banyak kan. lah nama-nama yang lain kan.
Agung kah, Agung Marga. Nah mungkin salah satu pandangannya juga kenapa aku bilang ini ada unsur kesengajaan Bang ya. Mungkin marketingnya Holy Wings ngelihat isu keagamaan di Indonesia ini udah dianggap isu yang modernitas gitu ya. Ya paling sekilas naik viral. Ya minta maaf lah ya. Minta maaf selesai ya kan. Wah kayaknya umat bangsa Indonesia sendiri untuk masalah SARA tidak seneko-neko itu ya. Jelas kalian musik selesai gitu kan. Dan makanya anak-anak muda dulu kalau mau minta uang mungkin lebaran kali. Lebaran. Makanya anak muda dulu kan Bang di 1928 mereka nyatain sumpahnya 3 ya kan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ya kan. Ketika 3 ini diusik selesai gitu. Masalah teritorinya diusik, Indonesia marah banget. Lihat contohnya sama negara tetangga ya kan. Masalah pulau rebutan. Masalah bahasa Indonesia jelas kekeh banget. Ada bahasa Melayu diklaim oleh negara lain, orang Indonesia bilang Indonesia gitu kan. Melayu bagian dari suku, bahasa daerah kita juga gitu. Masalah kebangsaan tadi, SARA, agamanya dan lain-lain diusik, jelas bakal banyak yang ngamuk lah gitu Bang. Benar. Contohnya kan ya 212 mungkin 212 bisa jadi salah yang satu masalah referensi. waktu itu ya. Masalah ini juga Bang yang dibilang jin buang anak ya waktu itu kan. Benar. Nah itu Ya, kan Kalimantan lah ya. orang Kalimantan teriak ya kan. Benar. Wah ini mengkhianati kebangsaan kita dong kalau ngomongnya kayak gitu. Yang terbawa lah masalah Holy Wings lagi. Holy Wings lagi nih kan. Ini bisa-bisa sedunia yang marah ini harusnya. Benar nggak? Ya benar lah. Seluruh umat Harusnya muslim yang teriak. seluruh umat muslim. Makanya pesan saya Bang, ini yang diuji sekarang ya, karena kan udah dapat tersangkanya. Yang diuji sekarang kebijakan penegak hukum. Ini kita perlu lihat Bang, apakah penegak hukum ini ngasih hukum yang maksimal untuk pelaku-pelaku ini atau ngasihnya setengah-setengah. Atau Kalau cukup minta maaf aja. cukup minta maaf malah kan aduh. Kayak kalau cukup minta maaf ya bakal ada Holy Wings selanjutnya gitu yang bikin konten kayak gini. Semoga kita doakan ya para pemangku kebijakan yang menegakkan hukum ini bisa ngasih hukum yang maksimal dan tidak berhenti di 6 tersangka. Mungkin itu Bang menurut saya. Nah, di YouTube mungkin ada mau ditambahin dari Mas Akbar. Ya, jadi sudah banyak ya disampaikan sama Burkon kalau memang dari pandangan kita seperti itu, dan pada akhirnya kita bersepakat bahwa tidak berhenti di 6 tersangka ini dan dapat diberikan sanksi yang seberat-beratnya, dengan tanda kutip ada keadilan di sana kayak gitu. Dan juga pesannya agar kemudian hal seperti ini kemudian tidak terulang lagi, bukan hanya di dalam bidang bisnis gitu ya. Nah, di next ini kan kita menjelang tahun-tahun politik kayak gitu ya. Dan ini tahun-tahun hangat lah ya. Ini masih hangat, nanti panas. Panas. Jangan sampai metode-metode seperti ini yang kemudian menyangkut SARA itu dimainkan. Benar. Bukan cuma untuk menjelekan, tapi untuk menjual karakter atau lain sebagainya, atau bahkan membunuh karakter. Karena memang negara kita ini suka tidak suka itu dengan asas Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Perbedaan-perbedaan itu ada, dan kemudian ini bisa menjadi poin kuat atau lemahnya kita seperti itu. Kalau ini kemudian terus dimainkan sebagai bahan bisnis, sebagai bahan politik, maka ini menjadi satu kelemahan kayak gitu. Tapi kalau ini disatukan sebagai bentuk wujud persatuan kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, maka kita bisa menjadi negara yang kuat. Jadi harapannya ke depan dengan momen-momen yang krusial dalam pesta demokrasi ataupun dalam bidang bisnis ataupun dalam bidang lainnya bahkan, jangan menyentuh hal-hal yang sensitif terkait isu SARA tadi seperti itu. Suku, agama, dan hal lainnya itu hal yang kemudian menjadi identitas kita. Cukup, kita masih punya banyak hal yang lain ya yang bisa banyak gitu. Terlalu banyak di dunia ini yang bisa diangkat gitu loh. Nah, jadi jangan malah menggunakan hal itu untuk level up dengan cepat kayak gitu. Naik level dengan cepat, lalu kemudian bingung sendiri, gelabakan sendiri seperti itu. Mungkin dari pembicaraan tadi itu tadi bermasalah dengan yang berkaitan dengan SARA, agama. Terus tadi cukup bagus nih bahasanya. Ada tiga hal yang mendasar ya kan, dan sudah kita setujuin bersama sebagai sumpah tuh para pemuda ya kan. Ini agak merinding nih ya kan. Satu bangsa, satu nusa ya kan, satu bahasa. Itu sudah telak lah ya kan. Kalau Anda
bermain di ranah 3 wilayah tadi. Nanti berhubungan dengan siap-siap berhubungan dengan seluruh masyarakat. Mungkin seperti itu, Mas Akbar. Makasih banyak, Mas Furqon. Mungkin nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol terkait isu yang terbaru ya. Mungkin seperti itu teman-teman dari busam.id. Kami akhiri podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.